Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kami Ramadan itu Indah. Nah, untuk tema hari ini adalah zakat fitrah. Lebih lengkapnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Naila. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah rabbil alamin, sudah masuk 29 hari ya. Iya, alhamdulillah. Tinggal 1 hari lagi besok. Ya. Oh, hari raya ya Ya, Ustadz. alhamdulillah. Ya, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati Allah, para hadirin, para penonton di rumah dan juga teman-teman kru yang ada di studio. Alhamdulillah, tidak terasa kurang 1 hari lagi kita masuk pada bulan Syawal, di mana bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, seperti itu. Akan tetapi sebelum memasuki bulan Syawal, sebelum mengakhiri kita di dalam bulan Ramadan, untuk menyempurnakan puasa kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang mana zakat ini adalah salah satu rukun Islam, yang mana rukun itu hukumnya adalah wajib untuk dikerjakan. Zakat itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini zakat yang kita keluarkan setiap tahun. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini? Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam. Jadi syarat utamanya adalah beragama Islam. Siapa yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah, meskipun dia masih balita. Ya. Jadi misal ada anak yang lahir di hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, maka dia sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh siapa? Oleh orang tuanya yang mengeluarkan zakat. Nah, jadi besok ini hari ke-30 atau bisa dari sekarang. Besok adalah wajibnya mengeluarkan zakat sampai sebelum terbitnya fajar di bulan Syawal. Jadi malam hari raya itu boleh mengeluarkan zakat. Justru itu wajibnya. Kemudian zakat ini harus disalurkan kepada orang yang memang benar-benar menerima zakat. Wajib benar-benar orang yang berhak menerima zakat. Yang mana disebut mustahik. Dalam Quran surat At-Taubah Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa 'al 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Yang pertama, zakat kita wajib disalurkan pertama kepada fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Bedanya fakir dan miskin adalah kalau orang fakir itu adalah orang yang punya orang yang tidak cukup kehidupannya tidak punya harta tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan juga tidak punya kerjaan. Tapi kalau orang miskin itu punya kerjaan tapi tetap tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Ini adalah mustahik yang pertama, dan yang kedua harus kita utamakan. Ya, kemudian yang ketiga adalah wal amilin, yaitu amil zakat, yang mana kalau secara istilah pengertian amil zakat itu adalah orang yang diberi mandat oleh pemerintah mendapatkan sertifikat untuk mengurusi zakat, sifatnya secara kontinu. Jadi terus-menerus memang kerjaan dia amil gitu loh. Untuk mengurusi zakat, kalau di Indonesia namanya lembaganya itu adalah Basnas. Ya. Kadang ini ada yang salah kaprah. Nah, ada panitia di masjid itu panitia zakat gitu ya. Itu sebenarnya bukan amil, ada yang mengatakan itu bukan amil. Ya. Amil itu adalah orang memang kerjaannya setiap harinya ngurusi zakat. Ya, contoh di Basnas itu ada Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang berhak menerima zakat ini adalah wal mu'allafah. Orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memberi semangat, memberi motivasi, ya, menunjukkan bahwa Islam ini adalah saling tolong menolong, saling peduli terhadap satu sama lain, terhadap saudaranya. Kemudian budak, ya, budak ini kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak kita ya. Wariqab, ini ada budak yang belum merdeka, tapi zaman sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian wal gharimin adalah orang yang punya hutang, terlilit hutang.
Maka ini wajib kita berikan bantuan. Ya, karena jangan sampai kita meninggalkan hidup kita ini nanti mati dalam keadaan masih punya hutang, terlilit hutang. Karena itu akan membahayakan kita nanti kelak di akhirat. Kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan juga orang dalam perjalanan untuk melaksanakan kewajiban Allah, seperti itu. Itu adalah mustahik zakat, ada 8 tadi. Nah, ada 8 mustahik. Bedanya, kemudian zakat tadi dibagi menjadi 2, ada zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah zakatnya harta kita untuk membersihkan diri kita, seperti itu. Contoh, kita punya panenan, yang panennya sudah melebihi nisab. Jadi syarat dari harta itu sudah melebihi nisab, mencapai nisab. Contoh kalau gaji, kalau pegawai, kita seorang pegawai misal, itu kalau sudah mencapai, Paris pernah baca itu antara dalam 1 tahun mendapatkan penghasilan 38 sampai 40 juta. Nah, itu sudah wajib mengeluarkan zakat, dikeluarkan zakatnya 5%. Ya, kemudian syarat-syaratnya adalah melebihi dari kebutuhan pokok. Jadi sudah lebih untuk makan sehari-hari. Tapi misal sudah mencapai nisab, misal ada orang yang gajinya sudah 4 juta lebih, bahkan 5 juta, tapi anaknya banyak, kewajiban dia banyak. Ya, memberi makan ini, memberi makan ini, sehingga penghasilan sudah besar tadi itu, tapi hanya cukup untuk memberi makan keluarganya, maka tidak wajib, karena salah satu syaratnya belum terpenuhi. Kemudian bebas dari hutang. Ya, karena kalau orang yang terlilit hutang ini justru masuk pada mustahik tadi. Orang yang berhak menerima zakat. Kemudian mencapai haul, sudah hitungannya 1 tahun, seperti itu, 1 kali panenan, seperti itu. Kalau orang petani, ya itu 1 kali panen biasanya mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah, besarannya berapa, Pak? Besarannya ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ya, karena yang dikeluarkan itu kan bahan pokok. Ya, jadi apa yang kita makan sehari-hari itu yang kita zakatkan. Di Indonesia makanan pokoknya orang Indonesia itu adalah beras. Maka kita zakatnya itu beras. Ya. Boleh uang, Pak. Uang, tapi nanti harus dibelikan beras. Seperti itu. Misal, Mbak Naila, zakat kok belum sempat beli beras, zakatnya uang, maka disalurkannya tetap harus berupa beras. Dari panitia di masjid itu nanti dibelikan beras, kemudian disalurkan kepada mustahik, seperti itu. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ya, ada juga pendapat yang lain lebih amannya 2,8. Bahkan sekarang juga ada yang kemasan 3 kilo. Gitu. Terserah kita mau ambil yang mana, seperti itu. Yang jelas kalau masih was-was takut kurang, ya yang 2,8. Ya, itu. Jadi itu adalah ketentuan amil zakat. Zakat ini gunanya untuk apa sih? Untuk menyempurnakan puasa kita. Zakat fitrah itu. Ya, jadi misal ada pahala-pahala kita yang kurang sempurna, maka disempurnakan, disucikan dengan zakat. Jadi sebelum puasa ini berakhir, mari semua para hadirin kita tunaikan kewajiban kita ini. Nah, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat fitrah khususnya. Kemudian bagi kita yang mengelola zakat, kita serahkan zakat itu kepada memang yang benar-benar mustahiknya, benar-benar orang yang berhak menerima zakat, khususnya yang utama adalah al-fuqara wal masakin. Mungkin cukup itu saja dari Ustadz, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Semoga tausiah tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantikan episode selanjutnya di channel YouTube Kreva 17 Production. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.